Oke, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sudah nanya ke Mas Rob bagaimana pengalamannya. Saya mau ke Mbak Sri dulu sebelum ke Mbak Ajeng. Mbak Sri, ini bagaimana kalau pengalaman Mbak Sri? Kita tahu bahwa sebenarnya bahkan mungkin Mbak Sri juga sudah rugi berkali-kali, kok masih Iya. penasaran juga, penasaran atau ada yang ngajarin sehingga kok naruh duit terus begitu Mbak Sri? Jadi kan awalnya loss banyak kan. Misalkan kita rugi 20 juta. Kita tuh selalu berekspektasi ingin mengembalikan kerugian kita yang sebelumnya. Jadi terus pengen balik. Yang akhirnya saldo yang ada juga jadi nol. Sudah rugi berapa banyak Mbak Sri? 50 lebih. 50 lebih itu uang pribadi atau minjem juga kayak Mas Uang Rob? pribadi sama pinjem, banyaknya pinjem sih. Banyaknya pinjem. Iya, Ke siapa aja Mas Ri pinjemnya? ke teman ada, ke pinjaman online. Oke, nah iya nggak khawatir gitu, nggak bisa bayar gitu kan? Khawatir banget setiap hari diteleponin kayak gitu. Sampai pernah kayak frustasi kayak gitu. Nah, kan Mbak Sri sendiri mungkin selama mengikuti binary option ini kan loss tapi tetap deposit, tetap deposit gitu. Kenapa? Kan udah tahu kan udah sering kalah nih gitu. Iya, pernah dapat gitu. Jadi kayak percaya diri. Berapa dapatnya Mbak? Paling gede waktu itu 6 juta sehari. Oke. Oh, Dari modal 2 juta. Tapi menangnya. Nah, bodohnya waktu itu udah dapat 6 juta. Nah, besoknya didepositin lagi, kalah. Terus lagi deposit sampai nol. Nah, kan udah tahu kalah tuh ya. Kok masih terus deposit gitu loh, Mbak Sri? Karena ingin menutupi kerugian yang sebelumnya. Jadi kayak berharap banget gitu balik lagi modal itu buat bayar utang. Mbak Sri sendiri profesinya apa ya sehari-hari? Buruh pabrik. Buruh pabrik? Iya. Oke, teman-teman di pabrik ada juga yang ikut kayak Mbak Sri? Enggak ada sih, enggak ada. Cuma saya doang. Tapi Mbak Sri... Teman-teman juga banyak yang ngerti waktu itu. Oke, sebenarnya paham nggak kalau ini judi berkedok trading atau baru sadar ini ternyata penipuan? Kapan tuh sadarnya? Waktu itu sadarnya baru ini. Waktu itu ada yang ingetin juga jangan main kayak gitu, itu sama dengan judi. Tapi kan nggak percaya, yang namanya itu kan selebgram banyak kan yang trading itu dia juga bisa kayak gitu, bisa sukses gitu. Jadi kayak masih berharap dari trading bisa ngembaliin modal, tapi ternyata enggak. Tapi untung sih sekarang kebongkar. Jadi kayak udahlah ikhlas gitu sekarang. Oke, jadi memang sebenarnya rasa takut ada, rasa penasaran juga waktu itu ada. Kemudian akhirnya membuat para trader ini nyandu gitu ya Mbak Ajeng. Ini kenapa sih kalau melihat banyak banget sebenarnya korbannya, mungkin katanya sampai ribuan. Kenapa bisa dengan pola seperti ini Mbak? Oke, kalau kita lihat yang namanya gemar berjudi itu sebetulnya punya kaitan dengan kesehatan mental kita. Jadi yang namanya kecanduan berjudi ini sebetulnya salah satu bentuk gangguan jiwa yang terabaikan. Kalau orang punya kecanduan judi, biasanya dia tuh jadinya gemar melakukan tindakan atau mengambil keputusan berisiko tinggi, meskipun hasilnya itu merugikan diri sendiri. Kalau tadi berdasarkan cerita dari Mbak Sri, kemudian dari Mas Rob gitu ya, kan terlihat bahwa oke, ada flexing lagi pula ya, maksudnya ada selebgram, ada influencer segala macam gitu yang bikin termotivasi gitu ya, mendorong untuk wah bisa, saya pasti juga bisa kok kayak begitu gitu ya. Dorongan-dorongan tersebut sebetulnya kan kita bisa lihat bahwa di sini dalam tanda kutip kan resikonya tinggi ya gitu ya, resiko tinggi dan resikonya tadi diiming-iminginnya juga wah nggak apa-apa kok, biasa memang kalau pas pertama-tama itu merugi gitu ya. Nah kalau misalnya berdasarkan penelitian ada proses di mana katanya dilakukan MRI terhadap orang-orang yang melakukan perjudian gitu ya, mereka itu punya tendensi beradaptasi untuk hal-hal yang berisiko tinggi. Mengambil keputusan yang berisiko itu buat mereka tuh jadi adrenalinnya gitu ya. Misalnya nih, tadi udah kalah, kemudian udah merugi,
tapi pasti bisa lagi. Itu kan resikonya makin lama makin tinggi gitu ya. Padahal sudah tahu kemungkinan kalahnya tuh besar gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat banyak orang ketika dia mengalami kerugian, kemudian mencoba untuk membayar itu lagi gitu ya. Seperti tadi yang Mbak Sri ceritakan bahwa udah rugi tapi ya udahlah katanya kalau masukin lagi nanti pasti bisa balik nih uangnya gitu ya. Jadi kemampuan seseorang yang mengalami adiksi perjudian itu mereka punya tendensi kemampuan untuk menilai untung rugi sesuatu hal tuh jadinya rendah gitu. Tapi kan Faktor risikonya mereka itu banyak yang nggak tahu ini dihitung dengan baik. perjudian, Mbak Ajeng. Betul, tapi kan bukannya hanya masalah ini ya, maksudnya kan orang banyak yang bingung ini sebenarnya judi atau enggak atau gimana. Tapi kan yang pasti di sini kan ada resiko tinggi. Resiko tinggi inilah yang sebetulnya dalam tanda kutip akhirnya kan baru sadar ya mungkin sekarang wah itu namanya sebenarnya perjudian gitu. Tapi dengan resiko yang sangat tinggi tadi dan terus diambil resiko tinggi tadi itu berarti kan ada kemampuan penilaian yang rendah terhadap kemampuan untuk tahu ini untung ruginya gimana sih gitu. Terus aja gitu. Ada banyak yang mikir siapa tahu nanti seperti undian ya gitu ya. Kalau orang undian kan berapa perbandingan probabilitasnya satu misalnya banding 1.000.000 gitu ya. Tapi kan tetap aja udah deh saya pengen beli deh gitu ya. Pengen ikutan gitu. Siapa tahu nanti saya yang beruntung. Itu sebetulnya sudah terlihat kemampuan untuk menilai untung rugi sesuatu hal itu rendah gitu. Makanya hal tersebut terus-menerus dicoba lagi gitu ya. Tapi yang sebenarnya saya harapkan adalah kita harus ingat bahwa ada banyak hal yang sebetulnya tidak layak untuk terus diusahakan dengan resiko, dengan menanggung resiko yang tinggi tadi, apapun potensi keuntungannya. Mbak Ajeng itu kan kalau misalnya balik lagi pada individu ya, kemampuan menilai risiko begitu ya. Ketika mengambil sesuatu, memutuskan sesuatu, kemampuan menilai risiko juga menjadi concern. Tapi dalam kasus ini juga kan benar tidak akhirnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial juga. Lingkungan sosial dalam artian apa yang dilihat oleh seseorang itu akhirnya membuat seseorang mengambil keputusan. Nah, dalam kasus ini sebesar apa pengaruh si lingkungan sosial itu terhadap keputusan seorang individu itu gitu? Betul. Jadi kalau kita lihat pengaruh dari lingkungan kan juga besar ya. Lingkungan ini kan bisa jadi ada teman-teman yang juga terlibat, terus nggak hanya teman-teman nyata, teman-teman kayak afiliator itu kan teman-teman yang nggak kelihatan ya. Secara kita melihatnya oh dia aja bisa gitu, masa saya nggak bisa gitu ya. Dan ketika hal tersebut makin menjadi keinginan untuk mencoba hal-hal yang sebetulnya makin berisiko tuh makin besar juga karena misalnya oh si A akhirnya untung kok gitu. Kan pasti kan ada periode untung yang mungkin 1 dibanding berapa kali ya gitu ya, yang membuat sebetulnya kenapa banyak orang bilang bahwa orang-orang dengan kondisi seperti ini itu biasanya mengalami gangguan mood dan gangguan kecemasan. Tadi teman-teman juga udah sharing mengenai aduh saya jadi bingung gimana nih cara ngembaliin dananya lagi yang dipinjam gitu ya. Jadi itulah yang membuat penilaian risikonya itu makin buruk karena didasari juga adanya si kecemasan tadi. Kecemasannya makin meningkat, keinginan untuk ya udah deh saya masukin lagi, ya nggak apa-apa deh saya pinjam aja lagi dari yang lain gitu. Dan ini sebetulnya akan makin membuat orang-orang yang terlibat dengan hal-hal yang berisiko tinggi itu bisa makin terpuruk gitu. Mbak Ajeng, bagaimana cara menghentikan kecanduannya? Kan kita kalau misalnya anggaplah candu trading inilah, naruh uang, kemudian kalah, naruh lagi, menang. Jadi melawan ketamakan diri sendiri dan menghentikan kecanduan ini seperti apa harusnya? Ya, pada prinsipnya ketika kita sudah melihat bahwa kita ini mengalami gangguan kesehatan mental ya, yaitu adiksi gitu ya. Ini kan kecanduan yang nggak bisa berhenti gitu. Kayaknya ada ikatan yang sangat kuat untuk terus melakukan hal tersebut gitu ya. Berarti kita harus bisa mengakui kepada diri kita sendiri seperti teman-teman yang mungkin ketika ini sudah terungkap kan jadinya punya kesadaran oke, berarti ini kondisinya adalah nih saya udah mulai punya kecanduan tertentu terhadap sesuatu hal. Dan itulah ketika kesadarannya muncul, berarti kita bisa mulai melakukan tindakan dikarenakan sudah ada self awareness-nya.
sudah mulai ada kesadaran diri bahwa oh oke, kondisi saya seperti ini, apa nih yang saya harus lakukan gitu. Bisa ada yang beberapa orang yang melakukan misalnya sharing ya, kayak tadi Mas Rob bilang bikin komunitasnya untuk bisa tahu nih beberapa orang yang kondisinya sama gitu ya, dan akhirnya bisa cerita tentang apa sih yang terjadi dengan diri mereka. Itu sebetulnya membantu loh untuk membuat kita jadinya menyadari kondisi kita ini dengan yang lain tuh seperti apa sih gitu. Dengan kesadaran-kesadaran seperti ini pada akhirnya kita akan belajar untuk lebih punya self awareness tentang kondisi kita. Kemudian tentunya support system. Jadi orang-orang di lingkungan sekitar kita yang mendukung kita bahwa oke, kayaknya kamu sudah masuk dalam taraf adiksi dan itu termasuk dalam gejala gangguan psikologis. Berarti apa yang kamu harus lakukan gitu. Dan itu tentunya akan membantu kita ketika ada komunitasnya ya gitu, maksudnya nggak cuma sendiri gitu ya, rasanya kan kalau sendirian bingung gitu ya, apa sih yang harus dilakukan. Oke, thank you Mbak Ajeng. Ada support sistemnya, kalau bahasa sekarang ada support sistemnya begitu ya di lingkungan terdekat. Sebagai penutup saya mau ke Mas Rob juga Mbak Sri. Mas Rob, mungkin apa yang ingin disampaikan dari kejadian yang menimpa Anda dan juga rekan-rekan di luar sana? Oke, dari saya itu, saya sebelumnya berterima kasih kepada Polri ya, gerak cepat mereka dalam waktu 22 hari itu saudara Ika udah menjadi tersangka dan saudara DS. Tapi perlu kita pahami bersama bahwasanya afiliator-afiliator di luar sana sampai sekarang masih ada yang beroperasi dan masih ada yang sekelas mereka juga tapi belum diproses. Jadi kita minta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut mereka semua, Pak. Oke, baik Mbak Sri. Halo Mbak Sri, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup Mbak Sri? Ya. Bodoh kayak gini. Ready. Kita menyesatkan banget. Ya. Boleh dipegang lagi handphonenya Mbak Sri kayak tadi biar suaranya terdengar jelas. Semoga di Indonesia gak ada lagi nanti investasi berkedok trading ini dan ternyata itu judi. Semoga kedepannya generasi muda gak mengalami seperti saya gitu. Oke, baik. Oke, amin. Terima kasih banyak Mbak Sri, Mas Rob dan juga Mbak Ajeng sudah berbagi waktu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, salam sehat semua.